Assalamualaikum, welcome back to my channel. Alhamdulillah akhirnya dapat juga appointment untuk vaksin dos yang pertama. Setelah berapa lama tunggu, saya register MySejahtera nih dari bulan 3 lagi. Jadi alhamdulillah lah hari ini 27 hari bulan Julai 2021. Saya telah dapat appointment untuk dos yang pertama. Macam biasalah, ini adalah merupakan pengalaman pertama untuk dapat dos. Sama aja mungkin macam video-video orang yang sudah pernah pergi ini. Tapi mungkin suasana di tempat yang saya pergi ini mungkin berbeza sedikit daripada pusat pemberian vaksin yang lain. Jadi kamu stay tune lah dengan video nih. Appointment saya pukul 8.30 pagi. Sekarang nih kalau tengok 8.10 sudah. Harap-harap keadaan jalan tidak jam lah. Sebelum itu macam biasalah, kan banyak sudah video yang saya tengok di YouTube yang orang share. Persediaannya yang penting kalau mau pergi vaksin nih, pen kena ada lah. Jadi pen pun saya sudah standby, dan juga hand sanitizer. Jadi itulah harap-harap semuanya oke. Saya rasa tidak sudah apa-apa persediaan. Yang penting sekarang nih mudah-mudahan perjalanan ke sana tidaklah jam. Memang betul lah, lain macam betul jamnya hari. Ataupun saya yang lama tidak keluar pagi. Tengok, lama tidak merasa jam begini nih. Sambil jam nih, masih bercerita sedikit lah kita tentang vaksin nih. Macam saya nih, memang yang saya dapat nih memang yang saya dapat daripada MySejahtera lah. Kalau tengok ada juga pengalaman orang lain yang saya nampak di MySejahtera, mereka tidak ada, tapi mereka dapat SMS appointment. Selepas mereka dapat SMS appointment tuh, barulah di dalam MySejahtera dorang ada update. Tetapi saya tidak ada, dapat SMS. Memang saya cek dalam MySejahtera sajalah. Buat kamu yang belum dapat appointment untuk vaksin nih, coba kamu cek lah kamu punya MySejahtera tuh. Macam saya memang kalau sebelum nih boleh dikira hari-hari lah cek juga MySejahtera tuh kan. Ini pun tiba-tiba saya cek pada hari Ahad tuh, tiba-tiba saya nampak ada sudah appointment. Lagi satu, pastikan kamu punya apps MySejahtera tuh di dalam handphone kamu tuh sentiasa update lah. Kadang-kadang tidak dapat appointment tu pun disebabkan apps kita tuh tidak update. Jadi kena cek lah, kena update kita punya apps MySejahtera tuh. Itu yang saya buat lah. Mungkin selepas ni bagi kamu yang belum ada lagi appointment, belum dapat lagi apa-apa info daripada kamu punya MySejahtera tu, mungkin boleh buat lah perkara-perkara yang saya beritahu tadi itu. Untuk vaksin pula, dalam appointment ni dia tidak ada beritahu lah saya dapat vaksin apa. Cuma daripada yang saya dengar, mungkin vaksin Sinovac, tapi belum pasti lagi lah. Tunggu daripada sana barulah kita tahulah apa vaksin yang kita akan dapat. Bercerita dengan vaksin juga nih, sambil kita layan jam nih. Banyaklah saya tengok sebelum nih video-video di YouTube kan yang dorang share sudah pergi vaksin. Ada beberapa lah kesan-kesan sampingan. Ada juga yang dapat kesan sampingan yang teruk, ada juga ada yang langsung tidak ada kesan. Macam saya ada nampak satu daripada video tu, selepas dia dapat vaksin tu, macam ada bengkak di tempat suntikan tu. Ada juga yang begitu. Lepas tu ada juga yang lepas kena vaksin, macam nafsu makan tu makin tinggi pula. Pandai lapar lah dong cakap. Jadi ada juga yang kasih nasihat, kalau sebelum pergi vaksin tu isi dulu perut. Tapi saya pun macam sarapan nih, saya tidak dia sarapan pagi ni tadi, saya hanya minum je biasa macam begitu je kan. Tapi harap-harap tidak apa-apa lah. Macam kita tahu vaksin ni pun dia ikut je antibody. Jadi untuk saya ni saya tidak tahulah apa je punya kesan lah. Harap-harap okey lah, antibody saya boleh angkat lah vaksin yang saya terima ni. Ada juga yang share kalau boleh selepas vaksin tu standby lah Panadol, sebab takut juga demam kan. Apa yang penting orang cakap sekarang ni tidak kisahlah kita terima vaksin apa, sama ada Pfizer kah, sama ada Sinovac kah. Yang penting bisa register, dapatkan temu janji untuk terima vaksin. Macam yang kita dengar kan, ada saya tengok satu video tu dia kongsikan, mungkin selepas ini vaksin ini bukan lagi percuma,
kan. Jadi siapa-siapa yang tidak mendaftarkan diri dalam MySejahtera untuk dapatkan vaksin ni, mungkin rugi lah lepas ni, mungkin kena bayar kah kan. Jadi sementara aja masih percuma ni, kita ambil siap. Ini pun salah satu usaha kita lah sebagai rakyat biasa kan, untuk wujudkan komuniti kelompok kan, supaya yalah kita pun mau hidup normal macam biasa. Kita pun boleh mau juga balik kampung, kita pun mau juga orang cakap yalah buat aktiviti kita macam dulu kan. Jadi salah satu caranya, sebab macam kita nampak sekarang pun mungkin kepada sesiapa yang mendapat 2 dos lengkap sudah, mungkin ada keistimewaan dorang sudah, mungkin boleh rentas negeri, boleh rentas daerah sudah kan. Macam kita sendiri pun macam yalah, kita pun lama sudah tidak rentas daerah, tidak rentas negeri kan, lama sudah tidak balik ke kampung. Jadi inilah salah satu cara macam mana kita mau balik ke kampung ataupun menjalani kehidupan seperti dahulu. Bagi kamu yang belum daftar tuh, daftar, ceklah. Banyak sudah saluran yang disediakan nih. Macam yang kita tahu, banyak sudah salurannya, bukan saja daripada MySejahtera, tapi ada sudah jawatan-jawatan kuasa. Mungkin di kawasan, kalau di kawasan-kawasan kampung ataupun kawasan-kawasan perumahan tuh ada sudah. Ada juga yang saya dengar kan, dong sediakan style walk-in. Maksudnya terus datang ke pusat pemberian vaksin tu, register di sana, terus boleh ambil suntikan vaksin. Jadi banyak sudah dipermudahkan lah. Jadi kalau tidak ada dalam MySejahtera, mungkin ada cara lain lah untuk dapatkan vaksin. Yang penting kita sedia untuk terima vaksin. Kita tidak mau benda ni menghalang kita duduk di rumah saja. Jadi salah satunya untuk kita memulakan kehidupan kita seperti normal balik adalah dengan mengambil vaksin. Macam ceramah pula. Itu sajalah orang cakap kan, sambil melayan jam ni adalah juga info-info yang mungkin saya boleh share dalam video ni. Kalau tengok jam pun 8.39 sudah sekarang ni. Saya punya appointment 8.30, memang lambat sudah lah. Harap-harap sebelum pukul 9 saya boleh sampai. Saya tidak tahu pula jam macam begini kan. Rupanya keadaan sekarang ni macam orang bekerja biasa aja nih. Jamnya pun macam yang bukan waktu PKP kan ni. Bukan waktu PKP nih. Jam macam biasa aja nih. Macam saya cakap tadi, adakah jalan yang jam atau saya yang lama sudah tidak keluar pagi-pagi macam ini. Sampai sudah di kawasan Wisma Wanita Likas. Jadi seperti yang dijangkakan, memang parking full. Tengah pusing-pusing mencari parking. Ini keadaannya di Wisma Wanita. Jadi bagi kamu yang dapat appointment di sini, mungkin video ini sedikit sebanyak dapat membantulah kamu, persediaan kamu nanti untuk datang ke sini. Jadi jangan ikut macam saya lah, datang lambat. Appointment jam 8.30 sepertinya saya awal kan. Jadi kalau saya awal tadi mungkin dapat parking lah. Tapi tidak apa. Tenang di posisi orang cakap. Ada juga parking nih. Kita pusing dulu cari. Inilah kawasannya. Dapat juga akhirnya parking, tapi terpaksa parking di luar lah. Jadi kepada kamu yang habis suntikan vaksin tu di Wisma Wanita, jangan risau kalau tidak ada parking di dalam, sebab di luar kawasan Wisma Wanita ni pun banyak juga parking. Cuma terpaksa jalan kaki lah. Jadi saya pun sudah excited, tak sabar sudah mau terima vaksin ni. Jadi mari kita tengok apa pula kejadiannya di dalam. Let's go. Mudah-mudahan dipermudahkan semua, InsyaAllah.
Oke, alhamdulillah selesai dos yang pertama. Oke, bukti. Oke, bukti sudah divaksin. Dan yang penting ada kad sudah. Itulah tanda-tanda sudah divaksin lah. Bukti sudah divaksin. Buka dulu mas. Oke, tapi apa kejadiannya hari ini? Semasa disuntik, nurse yang suntik saya tuh tidak benarkan saya rekod. Jadi tidak adalah rekod saya untuk dos yang pertama nih. Dia cakap apa tadi? Memang dibenarkan, YB benarkan. Tapi kalau boleh sini janganlah. Mungkin dia mau privacy lah betul kan, sebab saya nampak yang lain pun oke ya mau rekod, tapi mungkin saya terdapat nurse yang tidak mau kena rekod. Tapi saya hormatlah keputusannya, kita hormatlah kan. Mungkin dia ialah dorong punya kerja kan, jadi dia mau privacy kali, tidak mau kena rekod. Jadi saya pun oke lah. Tapi yang penting kita mesti tengok lah waktu dia suntik tuh, kita tengok lah. Dia pun bagi tahu lah. Oke, dia bagi sebelum dia cucuk tuh dia bagi tahu. Oke, ini sukatannya ada isi. Oke, lepas tu dia cucuk, dia suruh kita tengok. Dan sudah dia habis cucuk tuh dia kasih nampak juga lah yang sudah kosong tempat jarum tuh. Oke, macam tadi saya dapat vaksin Sinovac. Setakat ni waktu saya kena suntik tadi oke juga, tidak sakit. Mungkin rasa sikit lah, mungkin lama saya tidak bersuntik kan. Jadi tadi waktu dia suntik tu pun oke lah, juga tidak ada juga sakit apa semua. Macam sekarang ni pun macam nak suntik tu lah. Cuma mungkin badan berpeluh sikit. Lagipun terus jalan pergi tempat kereta lah di luar ni kan. Tadi pun lebih kurang dalam 1 jam saja pun selesai sudah. Memang cepat je lah pengurusannya di sini. Setakatnya oke. Mungkin belum lagi, baru je kena suntikan. Jadi mungkin saya akan update lah. Oke, kalau saya rajin saya akan update dalam video nih. Saya akan beritahu. So pengalaman juga ni kan, first dose nih. Semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Cuma yang mengecewakan saya tidak dapat rekod lah waktu kena suntik tuh. Itu sajalah. Tapi tidak apa, saya hormat ke privacy nurse tuh. Dia tidak mau kena rekod. Harapnya oke lah. Kita tunggulah berapa jam kemudian. Biasanya orang akan buat 8 jam kemudian, dan lepas tu 24 jam. Tengok daripada orang tu lah, antibody orang tu kan. Harap-harap tidak adalah demam ke apakah, insyaAllah. Ada je berdarah sikit. Oke, tapi biasalah tuh, tidak apa sangat orang cakap. Oke, tangan pun biasa ya, lengu-lengu tu lah. Harap-harap tidak teruklah lengunya nih. Few inches later. Oke, sampai sudah kita di tempat mau makan nih. Makanan yang saya selalu carilah kalau di Likas, yaitu nasi embak. Oke, di area sini. Kalau dulu ini adalah Giant nih. Dulu Giant sini nih. Restoran tuh sebelah sana lah. Pada siapa yang tahu nasi embak nih macam mana, tahulah kenapa orang selalu kalau pergi Likas nih cari nasi embak. Lepas makan tuh pergi UTC terus. Oke, kiranya niat mau renew lesen lah. Oke, tapi sampai-sampai di UTC rupa-rupanya sekarang nih semua pengurusan untuk lesen dibuat secara online. Oke, dibuat secara online, jadi pembayarannya pun secara online. Yang saya kena maklum tadi, oke, dibuat secara online lah. Jadi pembayarannya pun siap jadi bagi lagi lah. Oke, cara pendaftaran pembayaran secara online. Oke, jadi lepas pembayaran secara online barulah nanti akan ambil pada September. Pada September. Oke, di sini pun saya baru tahu aja tadi. Kepada kamu yang menonton pun, kalau siapa yang mau renew lesen, oke, jadi boleh dapatlah info ni sedikit kan. Di sini saya bagi tahu
kelonggaran pembaharuan lesen memandu dan lesen motor yang tamat pada tempoh 1 Jun hingga 31 Julai 2021. Mungkin kelonggaran tersebut sehingga 30 September. Mungkin September kali baru boleh ambil lesen nih. Jadi tadi yang saya kena bagi tahu tadi, kalau kita renew lesen nih secara online, kita bayar pun secara online. Jadi kita print dia punya receipt. Receipt masa kita buat pembayaran tuh, itu saya kita pegang. Oke, sementara lesen kita mati itu saya kita pegang. Nanti bila sudah buka pejabat untuk ambil lesen, baru bawa receipt itulah ambil di situ. Begitulah caranya. Tapi tadi yang rela yang jaga itu pun di counter pun bagi tahu, kalau tidak renew pun nanti tunggu sekali buka pun macam dibagi kelonggaran. Nah sekarang nih, maksudnya mungkin dalam tempo sekarang nih tidak ada lah yang kalau mati lesen kena saman nih kan. Sebab mungkin disebabkan kelonggaran-kelonggaran nih lah. Oke, jadi saya pun baru tahu tadi, kalau tidak ke UTC itu, saya sendiri pun tidak tahu sebenarnya ada kelonggaran begini. Oke, jadi itu info baru lah kepada siapa yang mau renew lesen. Lesennya mati bermula daripada 1 Jun sampailah 31 Julai ini, dia macam ada kelonggaran sedikit. Tapi kalau mau selamat, buat secara online lah, bayar secara online, simpan receipt tuh, nanti buka pejabat, baru bawa receipt tuh, barulah dapat dorong bagi yang lesen original. Jadi sementara belum buka pejabat tuh, receipt tuh sajalah kita punya lesen tuh, maksudnya kita sudah renew secara online. Oke, itu infonya lah. Kalau siapa-siapa ada info tambahan ya, ataupun mungkin saya tidak berapa paham nih info nih, tapi yang saya kena bagi tahu tadi begitulah. Tapi kalau ada yang macam info yang kamu lebih tahu, kamu boleh tinggalkan di ruang komen. Oke, kita kongsi lah apa maklumat nih. Oke, jadi ada masa lagi sebelum saya balik, ada mau cari sekejap, lepas tu kita balik lah, mau rehat kan. Itulah efeknya nih, mengantuk lah sebab saya kenyang makan tadi tuh. Mungkin ada juga kan gabungan antara vaksin dan makan tuh. Mungkin itulah sebab rasa mengantuk. Tapi insya Allah tidak ada apa-apa. Oke, mungkin lepas rehat apa semua tuh. Tapi memang sampai rumah nih apa semua, memang saya perlu rehat lah. Memang saya akan bawa tidur lah untuk cergaskan badan. Selesai semua urusan, jadi mau balik sudah. Oke, jadi saya end lah video ini di sini. Jadi itu saja video untuk kali ini. Oke, pengalaman pergi vaksin dos yang pertama. Diharap video ini dapatlah membantu kamu yang baru mau pergi vaksin nanti, dapat sedikit sebanyak lah membantu kamu sebelum pergi ke tempat vaksin tersebut. Oke, jadi itu saja. Terima kasih kepada kamu karena sudi menonton video ini. Apapun jangan lupa like, jangan lupa tinggalkan komen kan. Kepada yang baru di dalam channel ini, jangan lupa subscribe. Oke, karena support Anda itu akan membuat semangat lagi untuk buat konten selepas ini. Oke, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.